Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ganta selaku perwakilan dari kelompok 2. Dan dari kelompok 2 ada Faizal Rahul Nahaljana, lalu yang kedua ada Muhammad Nur Fauzan, yang ketiga ada Andika Hafiz Pramono, dan yang keempat ada Syafia Ramadhani, yang kelima ada saya sendiri. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik cetak offset. Yaitu teknik cetak offset terdiri dari cetak tinggi atau letterpress, yaitu bagian gambar atau image lebih tinggi daripada bagian non-gambar atau non-image. Pada letterpress, acuan dapat dilengkungkan pada silinder. Acuan terbuat dari logam. Lalu bagian gambar langsung bersinggungan atau kotak dengan bahan cetak. Lalu yang kedua ada cetak datar atau offset. Pada cetak datar atau offset, bagian gambar atau image sama tingginya dengan bagian non-gambar atau non-image. Pada litografi atau offset, acuan terdiri dari bagian gambar dan bagian non-gambar yang sama tingginya. Lalu, acuannya terbuat dari logam tipis dan pengalian tinta menggunakan perantara. Jadi, pencetakannya secara tidak langsung. Lalu, yang ketiga ada cetak dalam atau rotografur. Pada cetak dalam atau rotografur, bagian gambar atau image lebih rendah daripada bagian non-gambar atau non-image. Pada cetak dalam atau rotografur, acuan cetak berada di dalam bak tinta. Lalu pencetakannya memanfaatkan rakel untuk menghapus tinta pada bagian tidak mencetak. Lalu yang keempat ada cetak saring atau cetak sablon. Bagian gambar berlubang untuk ditembus tinta. Pada teknik ini bekerja dengan cara menyaring tinta melalui kain atau layar, saring atau screen yang telah diberi pada desain tertentu. Berikut merupakan proses pencetakan dalam cetak saring atau cetak sablon. Sebelum memulai, kita harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama ada emulsi berbasis air, terus hand sanitizer, screen, ulano, busa, cutter, rakel, minyak, dan meja expose. Selanjutnya kita menuangkan sensitizer ke dalam emulsi dengan perbandingan 1:8. Aduk emulsi secara merata hingga warnanya berubah menjadi kekuningan. Tuangkan emulsi secukupnya ke dalam cutter. Lapisi screen dengan cutter dari bawah hingga ke atas secara merata dan perlahan. Lakukan ini depan dan belakang. Gunakan rakel agar lebih merata. Setelah cairan emulsi dirasa cukup merata, keringkan menggunakan hair dryer dengan merata di sekeliling screen. Proses pengeringan ini juga bisa menggunakan sinar matahari atau oven. Setelah lapisan emulsi mengering, olesi desain kertas menggunakan minyak hingga merata. Bersihkan kaca pada meja expose agar tidak ada kotoran yang menempel. Taruh gambar di bawah screen secara terbalik, lalu taruh busa atau alat pemberat. Angkat screen untuk dibawa dan direndam seluruh permukaannya.
Semprot bagian image agar terlihat gambarnya. Dan screen sablon siap untuk mencetak pakaian. Setelah menggunakan sablon, lapisi permukaan screen menggunakan Ulano agar bagian emulsi hilang. Gosok-gosok secara merata dan diamkan selama 5 menit atau 10 menit. Setelah didiamkan hingga 5 menit, bilas menggunakan air mengalir. Sekian proses pembuatan sablon kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.